Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Subekti dari kelas 3.1 kelas pagi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang karakteristik perlindungan hukum terhadap orang asli Indonesia dalam perspektif otonomi daerah. Yang pertama-tama, latar belakang masalah ini terletak pada perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini sangatlah kurang. Kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi dalam masyarakat adat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangatlah lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan, sangatlah memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Di Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Yang kedua, rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimana politik hukum nasional terhadap upaya perlindungan hukum. Antara hukum dan politik terdapat hubungan kualitas, yakni pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Yang ketiga, politik dan hukum sebagai substansi sistem kemasyarakat berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan yang lainnya. Maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Masyarakat ada di daerah perbatasan, hukum bukan raja, tapi alat sebagai fungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Pandangan ini tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermula dalam hal ini moral kemanusiaan. Yang kedua, bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah? Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya yang bersifat membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan daerah mudah untuk melakukan percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikuti memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubung dengan itu, semua kebijakan publik dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat berlaku efektif. Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang demokratis, maka hal paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi atau keterbukaan. Adapun indikasi suatu pemerintahan atau kepemerintahan yang transparan adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, adakah masyarakat adat yang hidup di daerah perbatasan? Seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai susunan yang tepat dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan sebagai hal yang sewajarnya.
hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, memiliki keduniaan dan memiliki golongan-golongan. Demikianlah yang bersifat persekutuan hukum. Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak yang melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara. Hak-hak masyarakat adat yang selama ini samar tercantum dalam sebagai peraturan-peraturan yang tersebar dalam kenyataan hak mereka juga tidak diindahkan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kembali hak-hak masyarakat ini keharusan, namun untuk menjawab diperlukan sikap bijak mempertanyakan siapa yang disebut juga dengan masyarakat adat itu. Bukanlah masyarakat adat yang sekarang ini terlebur dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang terdiri dari seluruh suku-suku yang ada. Perlindungan terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat ini merosot tajam sejak tahun 1960 seiring dengan meningkatnya kepentingan negara terhadap sumber daya alam yang banyak terdapat atau berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Negara mengembangkan berbagai kebijakan yang apabila dicermati dengan sesama banyak mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat dengan memberikan ganti rugi sama sekali. Yang terakhir adalah kesimpulan. Saya di sini saya dapat menyimpulkan tentang masalah hak-hak masyarakat adat yang selama ini tidak mendapat perlindungan negara mencakup dua hal, yaitu hak atas ulayat, hak sumber daya alam, dan hak kekayaan intelektual. Tidak terlindungi dari tiga hal itu bukan hanya karena tidak ada payung hukum yang secara khusus melindungi masyarakat adat, tetapi dengan payung hukum adapun penegaknya masih lemah. Dua faktor inilah yang hingga kini menjadikan masyarakat adat sering ditemukan pelanggaran hak-hak masyarakat adat, meliputi pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas makanan, hak gizi yang mencakup hak terhadap standar kehidupan masyarakat yang layak, hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan kebudayaan, hak menentukan nasib sendiri, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, dan masih banyak hak-hak lain yang terlanggar. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.